Bu. Segar, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi kita santai-santai aja ya Pak. Biasanya ini jam tidur saya nih, siap sholat isya langsung tidur. Jadi sudah mempersiapkan diri juga untuk acara ini. Saya tidak tahu apakah Ibu WR3 sudah masuk, Ibu Wadek 3 juga sudah ada di tempat. Jadi saya ditugaskan Pak Zen ini untuk memberikan presentasi yang judulnya SOP penanganan pasca panen dalam meningkatkan kualitas buah dan harga jual petani di Provinsi Sumatera Utara. Saya ahlinya, saya agribisnis gitu, tapi untuk membuat paper ini saya dibantu oleh Bu Profesor Elisa Julianti, Wadek 3 Fakultas Pertanian, karena beliau adalah orang teknologi pangan. Jadi langsung saya tanya, Ibu ini bagaimana penanganan pasca panen buah gitu, langsung dikasih detailnya. Jadi ini sebenarnya apa namanya hasil diskusi bersama. Nanti kalau ada diskusinya juga Bu Prof Elisa ada di sini, kita bisa mendiskusikannya sama-sama. Baik, saya mulai presentasinya. Jadi bagaimana SOP penanganan pasca panen dalam meningkatkan kualitas buah dan harga jual petani di Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya membawa pengantar dahulu bahwa buah itu salah satu komoditas pertanian yang sangat berpotensi besar. Bagaimana kontribusinya dalam ekonomi ya sebagai salah satu komoditi yang punya peluang untuk diekspor sangat besar, tapi baru potensi. Kemudian nanti kalau bagian ekspor ini saya tuh teorinya aja, tapi pelakunya itu Pak Zain. Nah, apapun tanya Pak Zain ini kalau soal ekspor. Kemudian peluangnya lagi bahwa peningkatan konsumsi domestik, nanti di bawah ada datanya bahwa konsumsi domestik kita masih rendah. Nah, biasanya memang karena konsumsi buah ini langsung fungsi dari pendapatan. Jadi kalau pendapatan rakyat meningkat, maka konsumsi buah itu akan meningkat gitu. Jadi sama Pak Zain kalau mau melihat misalnya mau mengekspor, maka dilihat kalau kita kajian teorinya apa yang mempengaruhi ekspor buah. Salah satunya adalah pendapatan masyarakat tujuan ekspor kita. Jadi kita lihat bagaimana peningkatan pendapatannya gitu. Kemudian ya ini yang satu yang sudah dilakukan Pak Zain, substitusi impor. Kalau kita lihat banyak sekali buah yang diimpor gitu. Kalah buah domestik. Ke kampung-kampung kita lihat yang ada buah pir, buah apel itu sampai di kampung-kampung itu ada gitu. Malah buah domestik kadang-kadang yang cuma ada jeruk, pisang, pepaya, sisanya itu buah impor misalnya. Jadi ini peluang semua untuk meningkatkan produksi buah domestik. Tapi nanti kita lihat buah yang bagaimana yang mau kita produksi supaya ini bisa semua kita isi. Ekspor kita isi, konsumsi domestik kita isi, substitusi impor buah juga kita isi gitu. Itu nanti ke bawah. Jadi tadi kalau konsumsi itu, kalau kita lihat ini datanya, secara nasional itu tahun 2019 malah lebih tinggi. Jadi sebenarnya di sini kelihatan nih dampak dari COVID-19 itu. Tahun 2019 konsumsi buah kita 209,89 gram per kapita per hari. Kalau anjuran dari WHO untuk hidup sehat itu 150 gram. Berarti tahun 2019 ini terpenuhi. Walaupun ini tentu distribusinya tidak akan merata. Jadi ini dilihat secara general, tapi kalau kita lihat nanti berdasarkan tingkat pendapatan, maka akan terlihat di sini bahwa masih banyak sebenarnya yang belum terpenuhi, karena ini yang orang kaya ya mungkin dia bukan cuma 209 lagi, yang orang kayanya bisa 1 kilo satu hari, baru yang pendapatan rendah itu yang cuma misalnya mungkin nggak ada makan buah.
karena makannya cuma misalnya tahu, tempe. Jadi buah kalau ada ditanam di halaman baru dia makan buah. Jadi di sini juga terlihat sebenarnya datanya tahun 2020 itu turun drastis. Hanya 88,56 gram per kapita per hari. Jadi kalau dilihat ini belum memenuhi anjuran konsumsi. Jadi perlu ditingkatkan konsumsi buah nasional ya. Kalau ekspor ini mungkin Pak Zen punya juga datanya. Kita ekspor itu ada pisang, durian, mangga, nanas, manggis gitu. Kemudian data salak belum masuk ya Pak? Atau memang fluktuasi kadang-kadang ada. Jadi belum ada di sini salak dari lapak buah diekspor datanya. Ya, jadi ada pisang, durian, inilah ekspor kita. Ini semua peluang ekonomi gitu untuk ditingkatkan. Karena sudah ada ini tujuan negara-negara tujuan, tinggal kita mengembangkan saja gitu. Tapi itu bukan hal yang mudah. Nanti tentu Pak Zen lebih pengalaman justru secara nasional bisa membantu ini meningkatkan ekspor kalau nanti buah-buah kita sudah bisa kita tingkatkan produksinya gitu. Seminar tentang apa? Pak Zen mungkin bisa di-mute semua. Baik, Bu. Nanti saya buka lagi punya saya supaya semua partisipan. Mbak Eci bisa bantu. Saya, oke. Jadi ini adalah data terlalu kecil, tapi nanti yang berminat melihatnya silahkan secara detail. Ini banyak sekali sebenarnya buah kita yang kita ekspor ke berbagai negara di dunia, walaupun jumlahnya kecil-kecil ini ya. Jadi ini dari sumbernya Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri tahun 2021. Jadi tahun 2021 juga sudah ada data ekspor gitu. Jadi ini peluang yang sangat besar untuk kita mengekspor. Ini realisasinya, tapi coba kita lihat di sini beda antara target dengan realisasi ya, realisasi produksi. Jadi target kita pisang itu sampai 7,7 ton, tapi yang bisa kita produksi cuma 2 ton, 2,05 ton. Kemudian manggis targetnya 248.000 ton, yang tercapai cuma 79.000 ton. Durian targetnya sampai 1,17 juta ton, realisasi cuma 326.000 ton. Kalau mangga targetnya 2,8, realisasi cuma 15.000 ton. Alpukat itu targetnya 526.000 ton, realisasi cuma. Jadi kesimpulannya adalah bahwa realisasi produksi buah kita itu jauh di bawah yang kita targetkan. Nah itu kalau dalam ekonomi artinya peluang. Peluang ini agar semua target ini bisa diisi gitu. Ya, walaupun memang nanti berbagai kendala kita lihat banyak. Jadi kelihatannya banyak sih peluangnya, tapi tidak semudah itu untuk memproduksinya karena tadi yang sifatnya musiman dan lain-lain, gangguan hama dan penyakit. Nah, ini kinerja ekspor hortikultura kita itu, jadi walaupun tadi sedikit-sedikit jumlahnya, tapi secara ini hortikultura kita itu meningkat. Jadi inilah yang disebutkan bahwa di dalam COVID-19 itu sektor yang tetap tumbuh itu hanya sektor pertanian gitu. Kalau sektor lain itu sudah negatif semua pertumbuhannya. Yang tetap positif adalah sektor pertanian termasuk di dalamnya hortikultura. Jadi itu sektor pertanian itu tetap menjadi hero ya, pahlawan untuk ekonomi Indonesia karena tetap naik. Ekonomi kita itu 0% di 2020, tapi di 2019 malah negatif, 2021 sudah mulai positif
yang paling besar kontribusinya itu masih sektor pertanian gitu. Jadi ini kalau kita lihat buah impor dibandingkan buah domestik gitu. Buah kebanyakan buah impor itu dijual di supermarket yang disajikan dengan baik dan apik gitu. Sementara buah domestik kita banyak di pasar, banyak buah tapi kurang disajikan secara ini. Jadi kalau kita lihat preferensi konsumen buah itu, mengapa masih menggemari buah impor itu karena penampilan di package-nya lebih bagus, kemudian lebih menarik daripada buah lokal, kemudian buah impor itu cenderung lebih gampang didapat gitu. Tidak hanya tersedia di pasar tapi juga di supermarket. Jadi bahkan di pasar tradisional juga tersedia buah impor. Kemudian prestise ya, lebih mampu meningkatkan gengsi. Kemudian kualitas kalau kita lihat ini. Jadi mudah didapat itu juga saya belanja ke pasar buah. Satu lagi yang belum ini juga harga ya. Harga itu sangat mempengaruhi preferensi. Tadi saya baru beli buah, saya lihat harganya nih. Tapi saya nggak bawa handphone, jadi nggak saya foto. Itu harga pir cuma 16.000 misalnya. Harga apel bervariasi gitu. Jadi ya tentu harga juga mempengaruhi preferensi konsumen. Jadi kalau dipikir pir dengan jambu air misalnya, jambu air itu 20 sampai ada yang 35.000 harganya. Jadi kalau budget terbatas tentu memilih pir gitu ya. Memilih pir. Jadi kita juga harus memperhatikan harga. Jadi daya saing itu, harga itu mempengaruhi daya saing buah impor kita. Jadi baru masuk ke topik yang tadi diberikan Pak ini. Jadi kenapa seperti itu tadi kan buah domestik itu? Salah satu yang mempengaruhi kualitas buah domestik itu adalah penanganan pasca panen. Kalau di pasca panennya kita bisa, jadi peningkatan kualitas ini akan menyebabkan buah kita itu menjadi lebih menyajikan buah yang baik, kualitasnya baik, pasca packagingnya baik, tapi dengan harga yang masih bisa bersaing dengan harga buah impor. Misalnya, bagaimana itu tentu bagi penanganan ini harus diedukasi tepat untuk meningkatkan Suaranya kurang ini Bu, kurang terdengar. kualitas tepatnya. Ini aja dia udah tahu ini. Oh ya, saya cek dulu. Sudah dari tadi belum terdengar Pak? Enggak, barusan Bu. Sudah sekarang sudah. Oh, baru. Iya. Oke. Baik. Biasa Pak, jaringan koneksi naik turun. Jadi penentuan waktu panen yang tepat ini perlu semua petani buah harus diedukasi tentang ini. Walaupun mungkin nanti memang pengalaman yang paling berpengaruh mungkin untuk menentukan waktu panen, tapi tetap juga harus diedukasi petani. Penggalas buah juga, ya, penggalas buah, pedagang buah ini, karena kalau kita lihat
eh, buah-buah eh, domestik itu kekalahannya kecuali yang sudah memang quality ekspor seperti Pak Zain tentu sudah sangat ketat dengan waktu panen ini. Penentuan waktu panen yang tepat ini tentu sudah sangat ini ya. Tapi kalau kita lihat buah-buah domestik yang lain ini kita Pak Zain agar bisa juga meningkatkan kualitas buah domestik, bukan hanya yang mau kita ekspor gitu. Salah satu buah misalnya yang kalau jeruk itu mungkin waktu panennya petani sudah tahu karena kalau enggak langsung enggak laku itu jeruknya. Tapi buah-buah yang lain misalnya seperti apa namanya kuini, contoh yang paling ini tuh kuini gitu ya. Misalnya kalau kuini itu termasuk buah yang sangat enak sebenarnya. Tapi jarang sekali kita dapat buah yang enak. Karena apa? Biasanya dipanen langsung satu pohon itu sama penggalas buah. Ya kan Pak Zain? Ya. Itu pemborong Bu namanya. Iya itu makanya. Ya, padahal itu sudah pasti buahnya yang paling enak itu kalau dia sudah matang betul. Biasanya apalagi kalau sudah jatuh di bawah, wah itu enak banget itu. Tapi kalau itu harus diedukasi gitu. Bagaimana kita mau membuat buah domestik yang baik kalau waktu panennya ini nggak tepat, pasti nggak enak. Jadi seolah-olah buah kita itu nggak enak, padahal harusnya enak gitu ya. Kemudian sortasi dan grading ini harus dilakukan juga. Kemudian storage dan packing house-nya harus baik. Kemudian ada dukungan dari industri pengolahan bagaimana. Nah ini kalau penentuan waktu panen ini banyak sih ini teorinya dari karakteristik permukaan berdasarkan bagian tanaman yang mengering. Jadi tangkai buah itu biasanya. Kemudian ini indeks visual, ada indeks kimia. Indeks kimianya itu padatan terlarut, kadar lemak, kadar air, kadar asam, kadar gula. Ini bisa dicek. Kalau untuk ekspor bisa dicek di lab. Kemudian ada indeks fisik ya, itu apakah berair, mudah terbuka, mudah dilepas dari pohonnya, kekerasan, kepadatan, dan kekompakan. Nah, ini bisa dicatat. Kemudian ada lagi indeks fisiologis, ya, konspirasi etilen. Nah, jadi nih kalau yang detail-detail gini mungkin bisa sekali amati di lab. Sesudah itu dari indeks fisiologisnya gitu. Jadi indeks kimia dan indeks fisiologis mungkin pertama sekali bisa dicek di lab, tapi kemudian nanti dengan tanda-tanda itu ini juga kan indeks fisiologis dan indeks kimia ini juga nanti bisa sih tergambar di indeks fisik dan indeks visual ya. Kemudian ya indeks perhitungan umur tanaman, jadi dari umur tanaman juga jadi petani itu memang perlu punya catatan kalau kita menghitung umur tanaman. Jadi gini, kelemahan petani kita adalah jarang sekali punya catatan. Jadi mungkin nanti semua petani yang di lapak buah itu harus punya jurnal ya, kapan ditanam, apa nama bibitnya, pun hari sejak pembentukan buah, hari sejak bunga mekar, hari sejak penanaman. Ini sangat perlu sekali kalau nanti kita ingin melakukan berbagai kajian-kajian. Jadi nggak perlu lagi wawancara banyak-banyak. Kalau nggak nanti masih seusu ingin penelitian di tempat buahnya Pak Zain, baru Pak Zain harus didudukkan jadinya karena harus ditanya banyak sekali. Tapi jika punya jurnal yang berisi semua data-data ini, maka gampang Pak Zain tinggal nih fotokopi aja gitu. Jadi mungkin yang lebih detail baru ditanyakan.
gitu. Jadi ini kalau kami belajar di sosek di agribisnis itu pencatatan usaha tani namanya. Dan sejak saya kuliah dulu, saya kuliah itu tahun 83. Pencatatan usaha tani itu sangat perlu sampai saya jadi dosen sekarang, sudah mau pensiun lagi 5 tahun lagi. Enggak ya, pensiun saya masih lama. Maksudnya pensiun jadi dekan. Itu 5 tahun saya jabat. Itu sampai sekarang belum juga petani kita, jadi sudah puluhan tahun, belum juga petani kita punya pencatatan usaha tani. Jadi kalau mahasiswa penelitian ke lapangan masih kesulitan. Belum juga. Jadi bayangkan puluhan tahun kita juga belum berubah. Belum punya pencatatan. Kecuali 1-2 yang ketua Gapok Tanah itu baru keren-keren dia gitu. Jadi masih belum semua. Hanya masih dalam persentase yang kecil. Jadi ini semua kalau sudah punya jurnalnya, catatan ini akan gampang diidentifikasi gitu, diidentifikasi. Nah, apalagi sekarang misalnya dilengkapi dengan foto-foto. Itu. Ini mulai pembentukan buah tanggal sekian, mulai bunga mekar tanggal sekian. Jadi nanti itu kalau suatu waktu misalnya terjadi serangan hama, penyakit atau macam-macam, ini bisa tinggal dilihat dari jurnalnya tadi bagaimana perkembangan, mulai kapan terdapat bintik misalnya, mulai kapan daunnya mulai melayu atau bagaimana, itu semua harus dicatat kalau mau memang kita nanti menganalisis dengan tepat gitu. Jadi ini adalah penentuan waktu panen, ini adalah teorinya, nanti bisa dibaca. Walaupun saya yakin banyak petani nggak dibaca. Ini semua udah di kepala ini. Jadi begitu dia lihat, dia tahu ini udah bisa panen atau belum. Itu kan Pak Zen. Pak Zen kalau ditanya durian ini udah bisa panen atau belum, pasti udah pengalaman gitu. Ya, malah kalau kami teorinya Pak Zen. Kalau pengalamannya petani buah jauh lebih berpengalaman, tapi begitu pun bisa dibaca lagi sudah cocok enggak. Oh iya, saya udah pandai nih semua. Warna kulit sudah tahu, ukuran sudah tahu, bentuk sudah tahu, karakteristik sudah tahu. Udah tahu semua. Oh, udah tahu udah. Nih, klik udah masuk dalam di sini. Di dalam otak kita gitu. Kalau kita, itulah namanya pengalaman. Jadi pengalaman itu sangat berharga di dalam berusaha tani untuk menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Kalau yang nggak pengalaman, belajar. Dengan belajar nanti kita akan menjadi cepat. Tahun pengalaman itu tahun ininya menjadi lebih cepat. Jadi dengan belajar bisa mempercepat. Kalau Pak Zen misalnya udah puluhan tahun ini nggak bisa kita imbangi lagi ya Pak Zen. Pengalamannya puluhan tahun. Bagaimana mengimbangi Pak Zen? Dengan belajar. Bisa kita imbangi Pak Zen, tapi kita belajar. Karena kalau Pak Zen sekolahnya di lapangan ya Pak Zen, sudah sangat berpengalaman. Jadi kita bagaimana? Mungkin 2-3 kali ikut Pak Zen kemana-mana, itu udah pengalaman. Nah itulah yang akan disebarkan nanti ke petani buah semuanya. Pengalaman Pak Zen ini, pengalaman petani buah yang lain-lain nanti akan bisa kita sebarkan ke petani yang lain. Bila perlu Pak Zen harus nulis buku juga nih Pak Zen. Bisa aja Ibu. Jadi ya itu kalau ada jurnalnya tadi, pengalaman Pak Zen di Lengkeng, pengalaman Pak Zen di pengalaman Pak Zen di Salak, itu udah bisa tinggal kalau tadi punya jurnal itu sama buku dari situ. Oke, sortasi dan gradingnya perlu dilakukan, pasti sangat perlu untuk memilih, memisah dan pengkelasan mutu buah. Perlu panggil pengalaman.
Kenapa putus nih? Ya, Maaf, kemut kayak. sudah bisa didengar lagi Pak Zain? Sudah Bu, sudah. Ya, saya tadi terkeluar tuh. Ini jaringannya lah sedang tidak bagus. Baik, Bu. Eh, saya balik share bahan. Ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ini, tapi apa boleh buat. Jadi ini sortasi dan tepat. Kalau sudah panen, kemudian harus dilakukan sortasi dan grading. Jadi buah itu dari grade. Jadi yang paling tinggi itu yang di atas. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 ya. Kalau grade 1 ini grade 1 buah kan dalam bentuk segar, yang 1, 2 ini. Jadi inilah dia yang kalau grade di bawahnya ini 3, 4, 5 ini mungkin kita nanti ini dengan pengolahan. Bisa diolah dengan berbagai macam cara. 1, 2 ini bisa dijual segar. Jadi itulah perlunya sortasi dan grading harus dilakukan untuk memisahkan mana buah yang marketable dan mana yang harus diolah dulu baru bisa dipasarkan. Ini contohnya ya, dalam bentuk segar. Nah, untuk yang dipasarkan dalam bentuk segar perlu fasilitas store lagi kalau mau kita ekspor. Kenapa harus disimpan dan dikemas dengan baik? Kalau kemasannya baik, maka malah satu-satu buah dibungkus pakai apa itu namanya Pak Zain yang putih itu? Per satu Bubble. buah. Iya Bu, Ya. kertas bubble. Jadi kertas bubble itu satu buah dibungkus kertas bubble. Tadi saya cek itu kan, ya, buah pir itu harganya cuma 16.000. Padahal dibungkus satu-satu pakai kertas bubble. Misalnya berapa itu dari impor dari China itu mungkinnya berapa dari sana, kalau di sini aja 16.000. Nggak tahu, saya murah sekali. Jadi melindungi, gunanya itu adalah melindungi komoditas dari kerusakan. Jadi kalau semakin bagus packagingnya, pengaturannya, mungkin kerusakannya semakin kecil ya, dari gesekan, tekanan, getaran, dan pengaruh lingkungan. Malah kalau kita ekspor, mereka mensyaratkan ini kan Pak Zain, syarat-syaratnya itu harus kita penuhi. Memudahkan juga penanganan, memberikan kesinambungan penanganan mengacu pada standarisasi wadah dan kontainer. Kemudian meningkatkan pelayanan dalam pemasaran, memberikan kepraktisan lebih menarik, dapat menyampaikan produk yang dikemas, menerangkan cara konsumsi, melindungi produk yang dikemas. Kemudian dapat memperpanjang lama penyimpanan ya dengan storage yang baik. Jadi penyimpanan ini juga bisa bermanfaat untuk mengontrol penyakit yang timbul setelah panen. Kemudian mengatur kondisi atmosfer, memberikan misalnya jika ada perlakuan kimia tertentu, perlakuan penyinaran, penyimpanan dingin, dan lain-lain. Kemudian Indonesia itu adalah negara tropis yang temperaturnya cukup tinggi, ya. Jadi penyimpanan hasil pertanian pada temperatur rendah itu harus memperhatikan berbagai hal, diantaranya adalah sifat tanaman. Jadi sifat tanaman, hasil tanaman yang berasal dari daerah tropis umumnya tidak tahan temperatur rendah. Temperatur penyimpanan dingin umumnya tidak berada di bawah 12 derajat Celcius. Ini tergantung juga dari jenis buahnya, itulah sifat tanamannya ya.
Kemudian hindari chilling injury, yaitu kerusakan hasil tanaman karena temperatur yang terlalu rendah. Penyebab chilling injury ini karena kepekaan komoditas terhadap temperatur rendah. Jadi kalau ini harus kita pelajari lagi berdasarkan komoditi-komoditi yang kita hasilkan. Jadi masing-masing komoditi cara ininya juga berbeda, ya. Kemudian penyimpanan dingin dari suatu hasil tanaman harus berkelanjutan. Jadi nggak bisa misalnya di sini disimpan dingin baru kemudian di dalam perjalanannya ada yang tidak dingin misalnya. Jadi don't break the cold chain. Jadi dinginnya tuh harus terus-menerus dipertahankan sampai ke tangan konsumen. Jadi ini macam-macam caranya. Nah, kemudian tadi untuk grade yang 3, 4, 5 itu perlu diolah. Nah, inilah dia, untuk pengolahan ini perlu didukung oleh industri pengolahan buah. Ya, bisa melakukan kemitraan atau diolah dulu di level yang paling rendah misalnya, ya. Misalnya pengolahan menjadi sari buah, menjadi keripik, menjadi sirup, menjadi selai atau jam, pengalengan buah, sehingga timbul kepastian pasar, ya, sampai pasar ada, buah kita masih tahan, tidak membusuk, tidak rusak kualitasnya. Kalau kita lihat ini agak kecil. Jadi buah itu bisa diolah dari berbagai bagian buahnya. Kalau kita lihat di sini, buah itu karena terlalu kecil, saya ambil dulu capture-nya. Ya, jadi buah itu bisa dibagi menjadi 4. Jadi ada daging buah matang, kemudian ada daging buah mentah, ada kulit buah, ada biji. Ini semua, ini dari Kementerian Perindustrian, ya, bagaimana memproses buah itu. Jadi kalau dari daging buah matang itu bisa diolah menjadi kosmetik yang ini, atau biofarmaka. Kemudian bisa menjadi buah kaleng, bisa menjadi fruit leather, kemudian bisa sale, bisa anggur, bisa puer ini, ya. Jadi ini bisa dijadikan selai, jus, jelly, sirup, dan makanan-makanan lain dari buah. Itu bisa dari daging buah. Ini banyak pilihan mau kita jadikan kemana yang paling memungkinkan. Kemudian dari daging buahnya, yang ini, dari daging buah itu bisa, ini daging buah matang tadi, yang ini daging buah mentah. Itu bisa dijadikan pickle, bisa keripik, bisa asinan, bisa manisan, bisa putney, bisa jadi tepung buah. Tepung buah ini nanti diproses lagi bisa jadi makanan bayi. Jadi ini semua memerlukan proses. Mungkin nanti bisa lah, Pak Zain, kita kerjasama. Jadi apa yang paling bisa diteliti oleh jurusan prodinya Bu Elisa Julianti, Teknologi Pangan, untuk buah ini misalnya apa yang paling bagus pengolahannya. Baik. Itu bisa kita lakukan nanti dengan kerjasama kita ke depan. Kemudian kulit buah juga bisa diolah menjadi, ada pektin, ada pupuk, ada makanan ternak. Kalau sekarang itu ada apa namanya, jadi pupuk, ya. Ekoenzim juga bisa dari kulit buah, ya.
Ini kalau dari pektin bisa kembali menjadi makanan, bisa menjadi farmasi gitu. Kalau satu lagi yang sering sekarang ekoenzim. Ekoenzim itu bisa pupuk, bisa macam-macam ininya. Itu dari kulit buah. Jadi masih banyak lagi sih sebenarnya ini. Kemudian dari biji juga bisa diolah itu menjadi pati, bisa menjadi makanan ringan. Dari pati diolah menjadi makanan lagi gitu. Jadi sebenarnya eh, eh, pengolahan dari buah itu bisa menjadi berbagai-bagai produk yang ini ada kemungkinannya. Jadi nanti bisa lah kita menjadi bekerja sama Pak Zain, Baik. buah apa dan kemana diolah paling baik itu pasti ada di USU di teknologi pangan. Jadi kita bekerja sama untuk melihat peluang, melihat ini pengolahan buah yang paling baik di mana gitu dan mempunyai nilai ekonomi yang paling tinggi. Mungkin bisa aja justru dari kulit buahnya nanti, bukan dari daging buahnya yang bisa dijual lebih tinggi. Misalnya kalau bisa menghasilkan atau diolah menjadi farmasi misalnya. Dari kulit buah jadi farmasi mungkin bisa jadi lebih mahal atau dari bijinya. Bisa jadi suatu nanti kita bisa hasilkan misalnya dari biji durian menjadi makanan. Jadi justru makanan nanti di dalam biji durian itu kan dikandung anti kalau kita makan durian bisa menyebabkan tensi tinggi, Ya. kolesterol misalnya. Dari bijinya kita hasilkan nanti. Kita jadikan pati, kemudian bisa kita keluarkan zat yang anti. Itu makan durian, makan obat itu. Ini dari biji durian misalnya. Karena kalau saya dulu makan durian, saya tukang makan durian, hobi makan durian. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa ya Pak. Sekarang jadi pabrik gula udah. Jadi kalau habis makan durian disuruh makan bijinya itu supaya nggak mabok. Ah itu kan itu kearifan lokal zaman dulu. Nah sekarang zaman modern kita cek apa yang ada di biji durian. Nah mungkin dari bijinya malah lebih mahal nanti dari daging buahnya. Dagingnya. Ya itulah peluang-peluang pengolahan di masa depan. Jadi ini peluang kita juga bekerja sama untuk menghasilkan inovasi-inovasi. Jadi kalau seperti ini justru nanti bisa kita hasilkan paten macam-macam yang untuk prospek ke masa depannya. Jadi petani buah terbantu, mahasiswa juga ini hasil penelitiannya bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat, bisa dipatenkan. Nah, itulah kira-kira ini kita. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan malam ini. Nah, ininya saja nih. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih ini atas presentasinya yang luar biasa. Rekan-rekan peserta webinar lapabuah.com, kita patut bangga, kita patut berterima kasih ya. Seperti Bu Tapi ini seorang dekan yang pasti sangat super sibuk sekali ya, menyempatkan waktu untuk kita dapat berdiskusi malam ini. Bu Tapi, kenapa kami dari Lapabuah mengangkat tema ini? Karena sebelumnya kami sudah sering juga masalah budidaya, hama dan penyakit, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah-masalah real yang kami hadapi ketika menghadapi pasar. Gitu. Nah, tentu kalau pemikiran kami, buah yang bagus tentu dihasilkan dari pemilihan bibit, baik itu varietes yang unggul, kemudian bibit yang sehat, dan seterusnya. Yang kedua tentu dalam hal perawatan, dan seterusnya. Nah, tapi penanganan pasca panen ini juga terkadang sangat mengganggu kualitas apabila tidak dilakukan dengan baik dan benar. Nah, sebelum ke
penanya peserta webinar yang lain, kami berikan contoh misalnya di lapabuah.com ini problem real. Kaina bisa di-share yang contohnya tentang melon. Nah, ini salah satu contoh aja, Bu. Kita di Lapabuah mempunyai satu standar ya untuk semua jenis buah. Nah, kita di negara lain yang kami temuin, misalnya di Eropa seperti di Spanyol dan seterusnya ya, juga di luar negeri, termasuk di Thailand, itu memang standarisasi daripada produk itu diatur oleh pemerintah. Nah, tapi memang kami belum temui terhadap atau adanya standarisasi di Indonesia. Nah, kalau kita bagi standar daripada buah ini, kita boleh bagi ketiga saja. Yang pertama terkait dengan size, ya, ukuran, misalnya katakanlah seperti melon rock 1,5 sampai 2,5 kilo. Kemudian yang kedua terkait dengan visual daripada produk, misalnya masih bertangkai, tidak kering, dan seterusnya, ya. Kemudian jadi secara visual tidak lembek dan sebagainya. Yang ketiga terkait dengan kadar kemanisan, misalnya ya, seperti melon ini ya, kita standarisir itu minimum 10% brick levelnya. Nah, akibat tidak adanya satu standarisasi ya, saya bilang di sektor hulu ataupun buah jadi, sehingga demikian akhirnya turun ke bawah di budidaya sampai ke bibit. Nah, apa yang kami alami misalnya tidak jarang ya, buah yang kami suplai misalnya seperti ke Indogrosir, ke supermarket Lotte Grosir dan seterusnya, itu sering ditolak, sering di-reject gitu kan kira-kira ya. Nah, ini mungkin kadang di satu customer kami di-reject, kami kirim ke customer lainnya, itu kadang-kadang bisa diterima. Ini akibat tidak adanya standarisasi di produk akhir. Nah, inilah tentu kalau kita nanti meneliti, tentu lebih banyak lagi faktor-faktornya. Tidak adanya tadi itu dari mulai penyiapan bibit yang kurang standar, yang kedua dari segi tidak adanya SOP terhadap perawatan ya. Nah, baru ketiga penanganan pasca panen. Nah, itulah sebabnya malam ini kami merasa perlu mengajak teman-teman dari kelompok tani, Gapoktan dan petani langsung untuk mendengar masukan kuliah dari Ibu, dan serasa kami ini masih mahasiswa ini. Serasa mahasiswa lagi malam ini. Begitu ya Pak Isa ya. Jadi muda dong Pak, jadi muda lagi semua ini ya. Pak Muhammad Isa ini ketua Gapoktan, Bu, gabungan kelompok tani. Ya, Pak. Serasa muda dia tuh. Walaupun udah berubah Pak ya. Walaupun sudah berubah. Ya, jadi oke, yang pertama kami tadi mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, pemikiran, dan kepedulian daripada tim USU, termasuk di belakang layarnya tadi ada Ibu Elisa ya, dan sebagainya. Yang kedua, memang ini program ataupun problem nasional, saya kira ya, problem nasional dalam pengertian tidak adanya satu standarisasi secara nasional terhadap katakanlah kondisi buah kita. Nah, hal lain mungkin yang sering kami juga tidak setuju, kalau kita dengar misalnya nanti pejabat A, kita tidak usah sebut, pejabat B dan sebagainya, selalu menunjukkan ekspor buah sayuran yang terus-terusan naik. Tapi sebaliknya data dari BPS, sebagaimana webinar minggu lalu, impor kita itu 4 kali lebih tinggi daripada ekspor. Jadi kalau ekspornya 100, impornya kita 400 gitu kira-kira Bu. Jadi
tentu peluang ini kan memang harus dimanfaatkan ya, harus dimanfaatkan dan memang harus saling sinergi ya antara stakeholder. Saya kira itu tanggapan kami di awal daripada diskusi. Selebihnya nanti mungkin lebih kurang ada waktu sekitar kurang daripada atau 1 jaman ya. Mohon kalau Ibu tadi katanya sudah istirahat, ini hari ini diharapkan sudah lebih fit ini. Baik, kesempatan yang pertama kami persilakan mungkin dari Pak Muhammad Isa, Ketua Gapoktan di Sumatera Utara. Silakan Pak Isa. Terima kasih Pak Jen. Baik. Assalamualaikum Bu Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal Bu, nama Ibu sering saya dengar dari Pak Profesor Abdul Rauf. Oh iya. Ya, beliau adalah saya dan adik-adik begitulah. Jadi pertama Bu, saya mengucapkan terima kasih. Apa tadi yang disampaikan itu sesungguhnya benar adanya. Namun bagi seorang petani yang selama ini menstigmakan dirinya, di mana ada petani dan nelayan di sana ada kemiskinan, sesungguhnya itu bisa dirubah. Yang menjadi di mana ada petani dan nelayan di sana seharusnya ada kesejahteraan. Dari data ya tadi yang disampaikan bahwa masih banyak peluang-peluang sebenarnya dibudidayakan dalam buah ini yang seharusnya menjadi nilai tambah sebagai petani. Tetapi pada prinsipnya, mengapa selama ini kami sebagai petani sepertinya kurang bersemangat? Padahal setelah saya baca tadi data itu seharusnya kami harus lebih semangat. Masih banyak peluang ekspor. Kalau peluang ekspor udah pasti harganya dolar. Nah jadi dalam hal ini tentunya saya merasa bahwa sebagai petani, yang saya sebagai penyuluh swadaya juga, bagaimana yang tadi analisa pasca usaha, itu memang kami tidak ada. Walaupun selalu disampaikan oleh penyuluh, tetapi itu tidak ada. Jadi apakah tidak sebaiknya coba berikan formulir, ya kalau petani itu disuruh mengkonsep, rasanya mungkin belum bisa. Tetapi kalau memang seandainya sudah ada formulir yang diberikan, ya mungkin pasti melalui penyuluh pertanian, pasti menulis data-data yang diinginkan itu tadi, pasti sudah memindahkan. Tetapi kalau disuruh, di sini semua katanya. Tapi ketika ditanya, mikir-mikir lagi.